Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Krisman, pesan lanjutkan. Lalu ada lagi dari Tawis Hendra Geger, pesan pantengin terus bang. Buat yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiri. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga bab 3042-3044. Pada saat ini, Gilbert dalam keadaan bingung. Klan pemurnian tubuh kuno ini selalu berselisih dengan keluarga Gao. Mengapa patriark dari klan pelatihan tubuh kuno berani pergi ke keluarga Gao? Apakah Anda tidak takut ditangkap? Tetapi ketika semua orang bingung, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno berbalik dan berjalan ke arah keluarga Gao. Melihat ini, Dev hanya bisa membawa Yulian dan yang lainnya untuk mengikuti. Barney dan para pembudidaya biasa semuanya mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang jalan, meskipun Dev sangat ingin bertanya kepada patriark dari klan pelatihan tubuh kuno mengapa dia berani pergi ke keluarga Gao, tetapi dia tidak pernah bertanya. Setelah hampir seharian berlari, semua orang bergegas ke rumah Gao. Saat ini, Gerard sepertinya sudah menebak kedatangan semua orang, dan menunggu di depan pintu lebih awal. Ketika patriark klan pemurnian tubuh kuno bertemu Gerard, tidak ada ketegangan seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi sebaliknya senyuman persahabatan. Melihat kedua orang itu saling memandang dan tersenyum, Dev merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia selalu merasa bahwa kedua orang ini sepertinya menipu dirinya sendiri. Kakak. Gilbert melangkah maju dengan bingung, ingin bertanya pada Gerard, apa yang terjadi? Mengapa patriark dari klan pemurnian tubuh kuno datang dan dia tidak menangkapnya? Gerard melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, perjamuan sudah siap, silahkan. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno masuk bersama mereka. Dev juga mengikuti, memandang Gerard dan berkata, Patriark Gao, apa yang terjadi? Tuan Chen, kami akan menjelaskannya nanti. Gerard sedikit tersenyum. Dev. Ketika Helena dan Juliet melihat Dev kembali, mereka semua bergegas mendekat. Keduanya tidak segan-segan memegang Dev dengan erat. Ruby di samping menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Dev memiliki wanita lain. Dia juga memikirkan gambar semacam ini, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih memiliki beban psikologis. Ini sangat tidak nyaman. Lagi pula, selama periode waktu ini, dialah yang menemani Dev dan hanya disukai oleh Dev. Sekarang tiba-tiba ada seorang wanita yang bersaing untuk mendapatkan Dev, yang membuat Ruby tidak nyaman. Helena, Juliet, ini Ruby Liu yang kuceritakan padamu. Selama ini di dunia surga dan manusia, dia telah menjagaku. Dev memperkenalkan Helena dan Juliet. Helena dan Juliet memandang Ruby dengan senyum di wajah mereka. Sister Ruby benar-benar peri, tidak heran Master tidak pernah melupakan Sister Ruby. Helena berkata sambil tersenyum. Halo, Sister Ruby. Juliet mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Keduanya sama sekali tidak bahagia karena hubungan Ruby dengan Dev. Lagi pula untuk mereka berdua, mereka tidak akan terkejut dengan berapa banyak wanita yang dimiliki Dev, dan mereka sudah terbiasa. Ruby tidak terbiasa dengan itu. Ketika Ruby melihat bahwa Helena dan Juliet sangat sopan padanya tanpa ada permusuhan, dia langsung merasa malu. Halo, kata Ruby dengan senyum tipis. Julian dan Gilbert di samping melihat pemandangan di depan mereka, mata iri mereka hampir jatuh. Tuan Chen, perjamuan sudah siap, ayo pergi. Gerard mendesak Dev. Jika ini membesarkan hubungan antara anak-anak, tidak ada yang tahu berapa lama. Oke, Dev mengangguk, dan mengikuti Gerard menuju aula keluarga Gao. Gilbert, kamu bertanggung jawab mengatur yang lain. Ingat, kamu harus menjaga mereka. Mereka semua adalah tamu ketika mereka datang ke rumah Gao kita. Gerard mendesak Gilbert. Dimengerti. Gerard mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Gerard begitu sopan kepada klan pemurnian tubuh kuno, tetapi kata-kata Gerard adalah dekrit kekaisaran, dan Gilbert tidak berani melanggarnya. Di keluarga Gao, kecuali Queenie yang berani menentang Gerard, tidak ada yang berani mengikuti Gerard untuk menentangnya. Saat ini, hanya ada Dev, Gerard, dan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno di aula. Tidaklah mudah mengadakan perjamuan mewah di tempat paling utara ini.
Tuan Chen, apakah Anda penasaran? Bukankah keluarga Gao kita dan klan pelatihan tubuh kuno adalah musuh, mengapa kita masih bisa bersama? Gerard bertanya pada Dev. Dev mengangguk, dia memang sangat penasaran. Tuan Chen, sejujurnya, jika tidak ada iblis yang menghantui tanah utara yang ekstrim ini, kedua keluarga kita mungkin akan terus bertarung. Selama perburuan harta karun, sejumlah besar jiwa iblis terbunuh, dan 2 penjaga klan iblis api terbunuh. Sekarang iblis jelas telah banyak menahan diri. Semua ini karena Tuan Chen, jadi kami harus berterima kasih. Gerard mengangkat gelasnya dengan sangat sopan. Patriark klan pemurnian tubuh kuno juga mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang untuk Dev dengan segelas anggur. Kekuatan keduanya jauh lebih tinggi daripada Dev, tetapi mereka sangat menghormati Dev. Adalah tugas kita sebagai biksu untuk melenyapkan iblis dan melindungi Taoisme. Patriark Gao berkata dengan serius. Keluarga Gao Anda dan klan pemurnian tubuh kuno, mengubah permusuhan menjadi sutra giok untuk melenyapkan iblis. Sungguh mengagumkan. Dev mengangkat gelasnya dan berkata. Ketiganya berbicara dan tertawa, bersulang dan minum bersama. Patriark Gao, Patriark klan tubuh kuno, sekarang aku telah mendapatkan pil jiwa es, dapatkah kamu memberitahuku identitas putri dari Kabupaten Jialing? Dev sangat ingin tahu tentang identitas putri dari Kabupaten Jialing. Mampu mengetahui banyak hal tentang ujung utara, mengetahui harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan bahkan memiliki bagian dari token Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno. Yang paling penting adalah putri dari Kabupaten Jialing benar-benar tahu bahwa ada pil jiwa es di tanah harta karun, ini adalah rahasia dari klan pelatihan tubuh kuno. Gerard dan Patriark dari klan pelatihan tubuh kuno saling memandang dan tersenyum, semua menggelengkan kepala. Tuan Chen, karena Anda mendapatkan pil jiwa es, mengapa Anda tidak pergi dan bertanya sendiri pada putri Kabupaten Jialing? Gerard berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, jadi Dev tidak bertanya lagi. Setelah makan, Gerard awalnya ingin Dev tinggal di rumah keluarga Gao selama 1 malam lagi, tetapi Dev sangat ingin kembali, dia ingin memberikan kembali pil jiwa es secepat mungkin, sehingga putri dari Kabupaten Jialing dapat menyembuhkan Yan Xihe. Kemudian mereka akan bergegas kembali ke kota Kekaisaran Iblis, menyingkirkan harimau itu, dan merebut kembali kota Kekaisaran Iblis. Dia juga harus pergi ke kota Raja Mingli untuk menemukan busur Raja Dewa miliknya. Tapi ada juga Raja Elang Guntur, Liga Penyegelan Iblis, dan lainnya. Kurasa mereka akan membuat masalah sendiri saat itu. Dev merasa banyak hal yang menunggunya. Melihat Dev ingin kembali secepat mungkin, Gerard tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Dev mengajak Ruby, Helena, Juliet, dan Yulian untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Patriark Gao, Patriark klan tubuh kuno, aku akan pergi sekarang, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Dev berkata, dan memberitahu mereka berdua tentang menemukan Yuki. Yuki hilang di ujung utara, jadi biarkan keduanya menemukan informasi yang berguna. Tuan Chen, jangan khawatir, selama pacar Anda tidak meninggalkan ujung utara, kami pasti akan menemukan cara untuk menemukannya. Kata Gerard dengan percaya diri. Meskipun tanah di ujung utara sangat luas, tidak ada artinya bagi kedua keluarga kita. Sangat mudah untuk menemukan seseorang. Selama pacarmu tidak ditangkap oleh iblis. Kata sang patriark. Dev tidak tahu siapa yang membawa pergi Yuki dan apakah ada bahaya, tapi dia tidak punya waktu untuk tinggal di ujung utara untuk mencarinya sekarang. Saat ini Kueni juga berada di antara kerumunan, menatap Dev dengan ekspresi sedih di matanya. Saya tidak tahu kapan, Dev mendapat tempat di hati Kueni. Saudari Kueni, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Helena memandang Kueni dan bertanya. Selama ini, mereka menjadi sangat akrab dengan Kueni. Kueni tersenyum, tetapi tidak berbicara, karena dia tahu bahwa untuk mengikuti Dev, dia harus menjadi wanitanya, tetapi Kueni belum menjadi wanita Dev. Master, mengapa Anda tidak membawa saudari Kueni juga? Helena bertanya. Helena, jangan bicara omong kosong. Dev terbatuk malu. Terlalu berlebihan untuk mengatakan hal seperti itu di depan kakaknya. Kueni adalah individu, bukan komoditas, jadi jika Anda mengatakannya, Anda akan menerimanya. Nona Gao, jangan tersinggung dengan sikap Helena yang belak-belakan. Dev buru-buru meminta maaf kepada Kueni. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa, Dev dan yang lainnya pergi, Dev takut Helena berbicara omong kosong lagi. Kueni menatap punggung Dev, matanya penuh kesedihan.
Dia benar-benar ingin mengikuti Dev, tetapi dia tidak tahu apakah Dev memiliki dirinya hatinya. Dan dia juga enggan berpisah dengan kerabatnya. Dev, akankah kita bertemu lagi di masa depan? Kueni berteriak keras saat ini. Dev menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat Kueni dan berkata, "Iya. Dev pasti akan datang ke ujung utara lagi, karena Yuki belum ditemukan. Setelah berurusan dengan hal-hal lain, dia akan datang mencari Yuki." "Kueni, apakah kamu menyukai Tuan Chen?" Gerard memandang Kueni dan bertanya. "Kakak, jangan bicara omong kosong." Kueni menolak untuk mengakuinya. "Oke, emosi di matamu tidak bisa menipu siapapun, tapi normal bagi seorang jenius seperti Tuan Chen untuk menarik perhatian banyak perempuan. Ingat, kamu harus berjuang untuk kebahagiaanmu sendiri," kata Gerard sambil tersenyum tipis. Kueni memandang Gerard, sepertinya memahami sesuatu, dan mengangguk dengan penuh semangat. Tepat ketika Dev dan yang lainnya pergi ke Kabupaten Jialing, Thomas Zuo, pemimpin Liga Penyegelan Iblis yang jauhnya ribuan mil di ujung utara, merasa sedikit gelisah saat ini. "Apakah belum ada berita dari 5 elemen iblis surgawi?" Thomas bertanya dengan wajah muram. "Pemimpin, belum ada berita." Pelayan itu dengan cepat menjawab. "Berapa hari telah berlalu, dan tidak ada berita sama sekali, bagaimana kamu melakukannya?" Thomas mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia selalu gelisah. Anda harus tahu bahwa mereka akan ditolak dan diburu oleh semua orang karena hal-hal buruk yang mereka lakukan. Liga Penyegelan Iblis bergantung pada menghilangkan iblis dan mempertahankan jalan yang benar, merekrut anggota untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi diam-diam berkolusi dengan iblis untuk melindungi iblis. Tentu saja, setan-setan ini juga akan membantu Thomas untuk melenyapkan para pembangkang, dan juga akan memberikan banyak sumber daya kepada Liga Penyegelan Iblis. Bagaimanapun, ras iblis juga merupakan salah satu dari 3 ras besar di masa lalu, dan mereka memiliki banyak sekali sumber daya. Tetapi jika hal ini diketahui orang luar, maka akan sulit bagi mereka untuk berkeliling dunia manusia surgawi. Laporan. Tepat ketika Thomas mengerutkan kening, seseorang bergegas melapor. "Ada apa? Apakah ada berita dari 5 elemen iblis surgawi?" Thomas buru-buru bertanya. "Pemimpin, memang ada berita. Itu adalah berita dari Huoxia." Pelayan menjelaskan tentang laporan. "Apa? Jinsa mati? Bagaimana dia bisa mati?" Thomas sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa Jinsa adalah seorang kultivator di puncak alam komposit, dan akan menerobos ke alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Selain itu, 5 orang dikirim bersama, jadi kenapa Jinsa dibunuh sendiri? Thomas tidak tahu kenapa. "Pemimpin, karena waktu untuk slip giok transmisi suara terbatas, jadi dia tidak menjelaskannya secara detail." Pelayan itu tidak tahu cerita di dalamnya, jadi dia tidak bisa mengikuti Thomas untuk menjelaskannya. "Beritahu orang lain tentang 5 elemen iblis surgawi dan segera kembali kepadaku. Aku ingin campur tangan secara langsung. Itu terlalu keterlaluan." Thomas takut 5 elemen iblis surgawi terlibat dalam konflik dan membunuh Jinsa. Lagi pula, Jinsa dari 5 elemen iblis surgawi adalah yang terkuat, jadi dia pasti akan membuat iri orang lain. Bersambung.